Oke, kembali lagi bersama saya Cory dari channel Republik Investor. Buat teman-teman yang nonton video di minggu lalu, bahwa saya ada satu bahas terkait dengan dua saham yang potensi kenaikannya di atas 20%. Nah, kita coba ulas dulu ya. Yang nonton videonya pasti udah tahu dan harusnya sih udah ada keuntungan ya, karena di minggu ini memang ada kenaikan yang lumayan signifikan. Nah, yang pertama itu ada saham BRIS. Ketika itu saham BRIS masih di sekitar harga closingnya itu di sekitaran harga 2.440. Nah, saat ini closing di Jumat kemarin di 2640 ya. Jadi udah ada kenaikan yang lumayan signifikan juga untuk saham BRIS dan potensinya masih cukup lebar. Di target pertama itu di sekitar 2.750 sampai di area 3.000 atau potensi cuannya sekitar 22,9% dari minggu lalu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah keep saham BRIS-nya atau sudah hold dari minggu lalu, silakan dipertahankan minimal di target pertama di angka 2750. Kemudian target keduanya di angka psikologis 3.000 ya. Jadi teman-teman yang baru masuk pun juga masih boleh untuk akumulasi di saham BRIS dengan harapan di minggu ini bisa tercapai di level 3.000 ya untuk target yang kedua. Jadi silakan diakumulasi lagi dan dipertahankan untuk saham BRIS di minggu lalu. Kemudian yang kedua itu ada saham TINS. Santins juga ini sudah ada kenaikan dari minggu lalu ya, meskipun memang belum terlalu besar seperti saham BRIS, tetapi polanya masih cukup baik dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya dengan target masih tetap di area 1.900 sampai 2.050 atau potensi keuntungannya sekitar 20,9% dari minggu lalu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di minggu lalu dan berencana untuk membeli sahamnya, ini masih ada kesempatan untuk naik minimal di angka 1.900. Berikutnya bisa menuju ke level 2.050. Nah, jadi dua saham ini yang statusnya masih bisa di hold dan bisa diakumulasi untuk teman-teman yang belum masuk ke saham tersebut. Nah, sebelum kita coba cek lagi, ada satu saham yang menarik di minggu ini dan berpotensi naik sekitar 15%-an. Nah, kita coba bahas dulu dari sisi IHSG-nya. Nah, perkembangan dari seminggu kemarin seperti apa, lalu peluangnya untuk di hari ini juga di minggu ini ya, seperti apa gitu. Nah, di minggu lalu memang saya coba informasikan bahwa IHSG berpotensi untuk breakout. Nah, ketika memang breakout, ini peluangnya bisa lebih tinggi lagi kenaikannya, minimal di angka 6.200 sampai ke area 6.300. Nah, tapi di Jumat kemarin di tanggal 23 Juli IHSG turun di bawah resistennya lagi atau closing sekitar 6.137 ya. Closing di level sekitar 6.101 ya, atau turun sekitar 0,58%. Jadi gagal breakout nih pas Jumat kemarin. Padahal di hari Kamis ini udah di atas resisten terdekatnya ya. Jadi harusnya sih bisa melanjutkan ya. Nah, kita berharap dan kita juga berdoa semoga di minggu ini IHSG bisa breakout di level 6.118 untuk menuju ke level 6.200 untuk resisten terdekatnya. Nah, lalu supportnya di angka berapa? Untuk saat ini support dari IHSG sendiri ada di level sekitar MA5 di area 6.071 ya. Dan tetap resistennya masih titik pentingnya di sekitar 6.118 dan berikutnya bisa menuju ke level 6.200. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, sahamnya apa nih yang berpotensi untuk di minggu ini? Saya coba akan masukin satu saham lagi yang menarik ya. Jadi teman-teman yang sudah akumulasi saham TINS dan BRIS, silakan dipertahankan. Lalu ada satu lagi saham yang cukup menarik untuk di minggu ini, yaitu ada LPPF ya, Matahari Department Store, yang penurunannya ini sangat luar biasa, turun cukup dalam juga dari beberapa minggu ini. Jadi untuk saham LPPF mungkin teman-teman juga memperhatikan penurunannya ini udah sangat signifikan secara berturut-turut ya. Nah, terlihat di sini penurunan ada sekitar berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hari penurunan LPPF selama kurun lebih di bulan ini gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari penurunan secara satu minggu itu sudah sekitar 14,45%. Ini udah cukup banyak dan kemarin sebetulnya udah masuk, udah breakdown dari level supportnya. Ini yang di tanda kuning ini adalah area pembeliannya, tapi ternyata gagal bertahan. Nah, namun Jumat kemarin udah ada tanda-tanda pembalikan arah ya, karena di sini kita lihat juga dari RSI-nya sudah sekitar 40% dan
berusaha menuju ke atas ya dari RSI-nya. Nah, kemudian ada satu candle yang bullish. Nah, ini juga adalah posisi konfirmasi di mana secara indikator RSI posisi saham ini ada berpeluang untuk mengalami kenaikan lanjutan. Kemarin Jumat ada naik sekitar 2,47%, meskipun belum banyak ya dari sisi penurunannya, tapi ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya minimal di angka MA 60 ya. Sorry, ini di MA 20 di level sekitar 2150 ya. Jadi potensi kenaikan untuk saham LPF saat ini dengan target terdekat di angka 2150 dan closing kemarin 1865. Jadi potensi keuntungannya atau potensi cuannya sekitar 15% di minggu ini untuk saham LPPF. Jadi silakan teman-teman diperhatikan 3 saham yang masih cukup menarik untuk di minggu ini. Yang pertama ada saham BRIS, kemudian ada saham TINS, dan yang terakhir ada saham LPPF yang baru dimasukin di minggu ini. Dan silakan teman-teman bisa pertahankan dengan target minimalnya naik sekitar 15% atau di level 2150 untuk saham LPPF. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.